Squid Game, Korean Netflix series yang ya booming lah di Instagram ya. Terutama di 9gag banyak yang bikin meme-nya. Well, sebenarnya gue agak telat untuk ngikut nge-review karena emang udah banyak banget yang selesai lihat dan ya kayaknya udah agak surut juga. But mumpung emang udah hype-nya turun, gue akan spoiler section sekalian. So I'm gonna talk about the series secara detail. Well, langsung aja masuk. Um, Seperti yang bisa kita saksikan, series ini adalah series tentang survival game, survival tentang survival lah intinya. Kayak maybe The Hunger Games atau mungkin tahun 2000 Battle Royale. And ada yang bilang juga di Netflix sebelumnya juga udah ada series yang mirip yaitu Alice in Borderland, yaitu Jepang ya. Kalau yang Squid Game ini kan Korea. Well ya, genre-nya survival games lah. Well, yang ngebedain Squid Game dari film survival games yang udah gue saksikan yang jelas adalah visualnya yang pasti. This movie was sangat estetik ya. Kalau mau dibilang bahasa anak muda sekarang, warnanya, desainnya dan segala macam, uh, pakaiannya sampai banyak yang jual di Tokped, Shopee itu menunjukkan bahwa seri ini punya icon gitu. Ya terlihat dari production design dan visual desainnya itu. Well, jadi lu bisa tahu gitu dengan ngelihat beberapa screenshot lah, katakan di screenshot, ini pasti Squid Game. Which is a very iconic thing. Dan itu bagus buat marketing, jelas. Makanya memeable banget nih series. So let's point out the elephant in the room. Ya jelas kalau kita mau nge-review suatu survival games movie atau series, ya pasti kita review gamenya dulu. Oke, here's the thing. Gua langsung belak-belakan aja di awal. The game itself, gamenya sendiri, gue nggak seberapa suka. Gue nggak seberapa takjub. Gue nggak interest dengan gamenya. Oke lah, gue akuin game pertama yang Red Light Green Light itu bener-bener captivating dan tegang ya. Tense-nya dapet karena itu game pertama. Jadi untuk memulai suatu suatu premis gitu. Kita berada di dalam game yang sangat mengerikan. Kita di dalam kondisi di mana manusia harus menggunakan segala macam cara untuk bertahan hidup karena game ini adalah hidup dan mati. Nah, ngebukanya itu sip banget game Red Light Green Light, pakai strategi, pakai akal, pakai kehati-hatian dan juga sedikit trik lah gimana caranya bisa sampai ke ujungnya kan. Dan game selanjutnya yang jilat-jilat, ya yang bentuk-bentuk itu yang si Gi-hun karakter utamanya jilat-jilat agak menurun menurut gue karena tense-nya nggak seberapa tense. Dan karena di game pertama gue dapat image bahwa si pembuat game dan organisasi ini adalah sangat-sangat terkalkulasi dalam membuat game ya. Dan a little mistake, sedikit pelanggaran, lu bakal mati, lu bakal ketembak. Dan di game ini jelas-jelas ada karakter yang, kalau nama gue, sorry gue lupa parah kalau Korea pak. Ibu-ibu yang, ibu-ibu yang bacot banget, yang laut, nyalain korek pak. Dan itu tidak ketahuan. Ya dia nyalain korek, itu bukankah curang gitu. Tapi ya balik lagi sih, ya udah, mungkin di peraturannya emang nggak tertulis bahwa nggak boleh pakai korek. Oke, I let it pass. Tapi jelas-jelas di scene itu menunjukkan bahwa ketidakkompetenan si penjaganya sih, kayak apa, guardnya dan surveillance-nya segala macam. Game kedua so-so lah, boleh lah. Maksudnya masih ada faktor ketegangan segala macam. Atmosfernya masih dapat. Game ketiga masih oke, ya Talk of War, ya ada strateginya, but you know, satu karakter utama, karakter yang udah dikenalin ke penonton, itu satu tim semua.
dan satu timnya lagi orang random aja gitu, you pasti lu tahu lah bahwa karakter utama pasti bakal selamat ya nggak sih? Maksudnya kalau kalau tim ini mati semua ya ngapain? Kita masa ngikutin karakter yang random itu tadi? Ya, I mean bunuh karakter utama yang udah dikenalin beberapa lah di game ketiga. Tapi game ketiga itu sendiri walaupun simple tapi masih ngena sih. Itu how the game dijelasin, dinarasiin sama si kakek-kakek ini bahwa tarik kepala dan lihat ke atas. Triknya adalah keselarasan dan si karakter yang berkacamata itu di ujung tombaknya akhirnya menemukan strategi baru. Oke, it's fine, it's good. And the fourth game, yang lompat-lompat kaca. This is the most stupidest game in this series and the most pointless kalau menurut gue ya. Karena how the fuck are you gonna win this one, dude? I mean, ini bener-bener gambling aja sih sebenarnya kalau game yang ini ya. Apa orang di posisi paling awal pasti bakal mati lah, pasti bakal mati. Uh, Chancesnya berapa, satu banding berapa pak? And yeah, there's no chance-nya itu cuman bener-bener karena gambling aja gitu, nggak ada tipu muslihat atau apa ya. Mungkin ngedorong-dorongnya itu ya, tapi man, it's kinda sucks dude. And yeah, ketika seseorang punya kelebihan bahwa dia bisa mengidentifikasi kacanya, lampunya dimatiin. So what's the point of this fucking game, dude? I'm just asking. Oh ya, sorry, tadi gua ke lompatan ya. Karena sebelumnya ada game kelereng kan. Ya, I haven't forgot about that one. Mungkin itu akan gua bahas sendiri game kelerengnya nanti ya. Because it's the best game, man. Maksudnya yang paling gua suka bukan secara game ya, secara episode, karena episode kelerengnya itu cuma satu episode dan itu episode yang paling gue suka sih. Dan yang lompat-lompat kaca selanjutnya ya yang terakhir The Squid Game. Menurut gue sangat-sangat anti klimaks. So basically di awal series episode 1 gue masih inget banget bahwa scene pertamanya itu adalah flashback si kakek-kakek. Kalau gue menebak dengan benar ya, sebenarnya nggak dijelasin sih. Waktu masa kecilnya dia adalah juara Squid Game, so dijelasin gimana permainan Squid Game ini, lompat-lompat ngejaga gitu ya. Dan kayaknya kompleks dan menarik gitu gamenya di awal waktu dijelasin. It's about wit, it's about teamwork, it's about strength, it's about resilience. Ini tentang ya itulah pokoknya banyak aspek. Tapi karena emang pemainnya tinggal 2 di Squid Game ini, so it's basically just stab and punch each other till death. Like what the hell? Gamenya bukan Squid Game lagi. Ya udah lu bacok-bacokan sampai mati ayo, tonjok-tonjokan sih. Ya, mungkin itu ya. Apa yang gue rasain dia kayak apaan ini anjing gitu loh, kayak hah? Gini nih klimaksnya. Judulnya aja Squid Game, harusnya the best game in the series adalah Squid Game ya nggak sih? But okay. Secara keseluruhan gamenya I don't like it. Beberapa aja yang gue suka. But I do love the characters. Karakternya ditulis dengan baik. Mereka memiliki percakapan yang lucu, percakapan unik, percakapan yang tense. Percakapannya itu bisa membawa atmosfer gitu. Jadi walaupun gamenya sendiri gue nggak suka, tapi karena dimainkan oleh karakter-karakter ini, so I'm into this game. Okay, you got me. I'm in this fucking boat, dude. Karakter-karakternya worth it buat gue amati, saksikan, dan terus nge-binge watch episode selanjutnya because of this good written characters. Well ya, karakternya cukup berwarna dan unik-unik. Kita dapat karakter utama si Ji-hoon, namanya gue inget sih kalau karakter utamanya. Ya dia adalah seorang bapak yang gagal, punya banyak hutang etc. Lalu ada temennya sewaktu kanak-kanak, nah itu gue lupa namanya, yang pakai kacamata. Dia kuliah di Seoul dan juga ada cewek Korea Utara dan sebagainya. Lu tau lah ada kakek-kakek, ada yang
Ali, ada yaitu imigran Pakistan ya. Well, mereka chemistry-nya dapat, dan karakter yang bangsat pun ya, yang pakai tato ular itu, yang mafia gangster ya, bagus. Gue suka untuk membenci dia, love to hate him. And yeah, all this character make this game interesting. Terutama di episode 6 tadi yang pengen gue bahas. Oke. Well, kenapa gue suka episode ini? Karena gamenya simple, main kelereng, the players get to decide. And percakapannya sangat menyentuh, dan twistnya, tipu muslihatnya segala macem merefleksikan tentang kekejaman dunia nyata. Dapet itu bahwa manusia itu sebenarnya ya mau sebaik apapun manusia, kalau udah masalah nyawa ya itulah insting manusia untuk selamat hidup tuh bener-bener bisa gue rasain di episode ini. Ada yang curang, ada yang pakai kekerasan, berbohong. Si karakter utamanya pun gak kuat kan, akhirnya bohongin si kakek-kakek. Well, this episode punya banyak layer and bring tears. Kayaknya gue hampir berkaca-kaca di akhir episode, karena emang menunjukkan harsh reality about this world. And ya, episode ini bener-bener ngangkat Squid Game secara keseluruhan. Oke, tadi gamenya, karakternya. Sekarang mungkin langsung ke plot aja ya, walaupun sebenarnya kalau film tentang survival ini plotnya itu nggak terlalu aneh-aneh biasanya ya, cuman mungkin ada grandmaster di belakang semua game ini. Nah, the plot it's really not good, I think ya, in my opinion, karena tidak hanya fokus ke game, terkadang juga plotnya kayak terdiverse ke karakter si polisi itu yang nyari kakaknya, yang menurut gue cukup aneh. Kenapa baru dicari sekarang, udah hilangnya bertahun-tahun. Ternyata si grandmaster permainan itu adalah saudaranya sendiri gitu. And bagaimana si polisi itu begitu mudahnya masuk ke permainan tanpa adanya kecurigaan sedikit pun dari tim-tim lain, dari si muka bundar kotak segitiga itu. Kayak segampang itu gitu masuknya. Padahal karena atmosfer dan vibes yang diberikan di awal episode itu adalah ini organisasi keren, ini organisasi yang sangat rahasia, sangat underground, sangat berkuasa, sangat teliti, sangat detail. And like, satu polisi muda bisa menginfiltrasi seluruh sistem sampai dia bawa HP ngefoto-foto. I mean like, your system is fucked up. Dan di episode berapa itu gue lupa exactly episode berapa, ditunjukin bahwa permainan ini sudah dilakukan berkali-kali gitu. And kenapa nggak tertangkap gitu? Ini padahal your system suck, dude. How the hell did you not get caught? Like, ya. Dan ada lagi juga nih yang agak ngeganggu gue, yaitu yang di episode 2 semua partisipan pulang. Karena ada peraturan yang ngejelasin bahwa jika mayoritas setuju, mereka akan dipulangkan. I mean like, that rule is really stupid, dude. I mean like, kalau dibiarin pulang, there's a chance that someone gonna expose you. Se underground ya, kalau dibiarin pulang, I mean ngebuka possibility banget. Nah, polisi itu kan datang karena ya kontestan itu pulang, dia ngikutin si Gihun ini kan, karena dapat informasi. Why did you do that? I mean kayak kalau film kayak Battle Royale, emang ini beda ya, beda secara plot. Battle Royale, Hunger Games, partisipannya don't have any choice. I mean like they're being forced to play the game. Kayak Katniss kan dari distrik emang harus ada perwakilan. Battle Royale mereka diculik oleh gurunya. Bahkan so yang game bunuh-bunuhan itu, Jigsaw Murder yang mereka ditali itu ya, karena mereka tidak menghargai hidup gitu loh. Kayak ya udah, lu terpaksa, lu nggak boleh keluar. I mean like, kalau di sini
Ya, lu boleh ada pilihan, lu boleh masuk apa enggak. Yeah, it's your choice. So think wisely. I mean, tapi kalau udah masuk harusnya nggak boleh keluar sih kalau kata gue. Nggak apa-apa. Ini nggak ngerubah secara keseluruhan ya. Penilaian nggak ngaruh ke penilaian gue keseluruhan, tapi you know, sometimes plot yang terlalu konyol kayak gitu kadang-kadang bisa ruin my experience aja sih. Walaupun itu sebenarnya plot hole ya. I mean like ya semua film nggak ada yang 100% realistis, tapi kalau setidak realistis itu it kind of ruins people experience. Tapi kalau yang ini ya I give it a pass, gue tutup mata aja deh, nggak apa-apa. I mean like nggak terlalu goblok juga sih ya. Mungkin karena si pembuat game ini membuka posibilitas bahwa game ini tuh nggak sadis loh, lu bisa pulang kok gitu. Lu mau duit kan. Nah, itu mungkin mereka mencoba menyajikan dilema dengan cara seperti itu. Oke, dan pastinya ini akan gue bahas ya, karena ini emang menjadi salah satu perbincangan yang panas di series ini, yaitu adalah plot twistnya ternyata kakek-kakek di game kelereng yang supposed to tertembak itu off screen ternyata adalah penyelenggara gamenya. Teng teng teng. Dan menurut gue itu adalah plot twist yang kurang bagus dan kurang earn aja sih. Karena ternyata di balik itu membuka hal-hal yang apa ya, it doesn't make any sense dude. I mean like portraying it kurang tepat gitu. I'm gonna explain it. Okay, first, yang pertama, kenapa dia membuat game ini? Tebak, apakah filosofi, apakah karena dia menginginkan equality, atau emang dia psikopat aja? No, dia bosen karena terlalu banyak duit dan punya penyakit tumor. I mean like, what? Really? You are bored with your life. So you gather people to play a sport, quote unquote, and witnessing people killing each other for money. That's the whole point. I mean, karena di gamenya pun dijelasin bahwa ketika dokter yang jual ginjal itu tertangkap, nah, gue mulai tertarik tuh di situ kayak, aku nggak peduli bahwa kamu ngejual ginjal. Berarti dia udah tahu kan selama ini emang ada praktisi itu. Aku nggak peduli, nggak apa-apa. Tapi yang penting di game ini adalah equality, fairness. Oh, ada ideologi ternyata di balik ini. Ada philosophical lesson, ada kritik sosial yang disajikan dalam series ini. Oh, ternyata deep juga ya, gue gitu mikirnya kayak. But then setelah ya lu kan udah denger tadi review gue tentang gamenya. Gamenya sangat tidak equality banget menurut gue. I mean, the rules break semua udah. Maksudnya bullshit filosofi itu gitu. Dan seolah-olah di akhir hayatnya ini si kakek-kakek itu ingin digambarkan sebagai orang yang benar, orang yang seolah-olah lihat loh dari perspektif dia. Dia nggak salah. Well, you fucking murdering people, dude. I mean like for fun, for the investor, for the VIP. Ya, ntar gue bahas juga nih. Ini gue bahas juga VIP-nya. Ada pendapat juga gue tentang VIP itu. I mean, kalau dia mati di episode 3, gue tearsnya episode 3. Episode kelereng itu episode berapa? Episode 6 kalau nggak salah. Genabu, episode Genabu, sahabat kelereng judulnya. Kalau dia mati di situ, gue oke, bagus gitu loh. Feel-nya dapet, tapi karena ini kayak maksa banget gitu loh plot twistnya kayak, ya walaupun udah dikasih hint ya, ini player nomor 1 gitu. Terus waktu red light green light dia itu scannernya nggak nggak kena, dia beda sendiri. Gue lihat YouTube sih ada analisa bahwa ternyata emang udah kelihatan bahwa si kakek-kakek ini beda gitu. Dan iya udah dikasih hint, jadi nggak suddenly dia ternyata ini ya. Tapi dari apa ya, dari gimana series ini mencoba mengulik kakek-kakek ini bahwa dia adalah orang yang tidak salah 100% gitu loh, bahwa si kakek-kakek ini punya value gitu. Punya value yang berbeda aja. But no, he's a fucking sick person, dude.
Kalau gue ngelihat ya. Tapi karena logika gue mengatakan dia orang sakit, di game-game sebelumnya dia nggak sakit sama sekali gitu, ngerti nggak sih? Kayak gue jadi bingung gitu hati gue. Eh, Malah plot twist ini membuat perasaan gue campur aduk gitu loh. Kayak dia baik sama Gihun, dia compassionate dan segala macemnya. I love him. Sebelum ada plot twist ini, gue malah kayak, hah, why? Kenapa harus ada plot twist ini gitu? Kayak, ah. Dan juga waktu di game itu nggak semuanya purely game kalau nggak salah. Ada yang bunuh-bunuhan malam-malam, yang lampunya mati nyala. What the fuck is that? Itu bahkan bukan, apakah itu gamenya atau bukan, gue juga nggak ngerti ya sebenarnya. Katanya sih emang itu gamenya, emang sengaja makanannya dibuat tidak tidak pas agar ada yang benci satu sama lain gitu-gitu. Cuman back again, you said it was about equality, right? Dan what the fuck? Maksudnya apa pelajaran yang bisa gue ambil tentang kesetaraan dari game itu, dari bunuh-bunuhan itu? Well, so the plot twist doesn't make any sense, and I don't like the plot also. And yeah, tadi gue janjiin akan ngebahas VIP, let's talk about it. Jadi sebelumnya gue kan ngelihat Squid Game ini nggak pakai dubbing Inggris ya, bahasanya asli Korea. Gue nggak paham kenapa ada yang mau dengerin versi dubbingnya, denger ancur. And ya, karena VIP-nya ini adalah orang-orang bule dan kebetulan gue pakai subtitle English. Jadi waktu si bule-bule VIP ini ngomong nggak ada nggak ada subtitlenya karena emang Inggris kan. Dan gue sempet tuh mau ya udah gue Indonesia aja. Tapi setelah gue denger they talk really jelas gitu pronunciation. Gue nggak butuh deh. Nah, but the dialogue, karena terlalu jelasnya itu, men, tidak ada tidak ada apa ya, maksudnya lu ngerti lah bedanya anak ngomong, anak SMP SMA gitu ngomong, SD lah, SD kalau di Amerika itu pasti SD deh. Maksudnya bukan Amerika doang ya, negara yang memakai English as mother tongue ya, itu kayak dialog paling cringe anjing, kayak seolah-olah itu ditulis oleh anak SD gitu loh dialognya, secara jadi di kuping itu kayak what the fuck, well he's dead, now I'm gonna bet on 96. Dan actingnya juga hancur parah banget itu. Karakter paling gak penting sih, maksudnya ya itu bisa jadi hal yang bagus, bisa jadi supporting karakter yang keren, tapi nggak ada effort sama sekali gitu, maksudnya aneh, cringe dialognya. Hah? Well, gue nggak ada pembelaan sih untuk VIP-nya. Menurut gue 100% horrible, gak, sangat no besar. And ya, di episode terakhir mereka membuat build up tentang ada kemungkinan season 2 Squid Game ini. But kalau menurut gue sih ini mending jadi satu kali ide aja gitu, satu season. Karena emang untuk kalau survival movie itu kayak Hunger Games, untuk dibikin berepisode-episode itu butuh sesuatu yang lebih dari gamenya itu sendiri gitu loh. Mungkin kalau yang season 2 berikutnya si Gihun ini mencoba memecahkan tentang gamenya gitu, tapi how? Kayak gue nggak kebayang aja gitu apa yang akan dia lakukan. Apa mau ikut lagi? Apa itu emang boleh? Dan bagaimana apa ini udah di luar game mungkin? Di luar gamenya, jadi nggak tentang Squid Game lagi. I don't know, but gue masih membuka diri untuk posibilitas bahwa season yang kedua bakal bagus ya. Kita nggak bisa langsung ngecap kan karena emang belum keluar, belum rilis, tapi I think it is not a good idea. Well ya, itu review gue tentang Squid Game. Karakternya sangat menyenangkan, sangat berwarna. Cerita karakter-karakternya bagus sih penulisannya. The game itself membawa ketegangan, membawa tense, membawa atmosfer yang cukup baik. Tapi secara konsep gamenya gue mostly tidak suka. Plotnya gue kurang suka. And yeah, apakah gue menikmatinya? Ya, lumayan bagus. Well, when it comes to verdict, pakai angka, I give it solid. Alright. Gue agak turn up sih, 6 apa 7 ya. Tapi
setelah gue ngomong banyak, ternyata banyak aspek yang gue nggak suka gitu. Gue awalnya mau niat ngasih 7 sih, cuman well ya ternyata gue banyak komplainnya ya gitu. Well ya I give it a 6. Above average, totally worth it. Terima kasih banget udah lihat. Kalau lu pingin aktif lihat video gue, bisa subscribe, nyalain bell agar tahu notif ya. Well, thank you for watching. See you next time.